adem, tapi munculnya sekaligus kayak isu-isu kan bisa dikatakan sepotong-sepotong sepotong. supaya dia mendapatkan 2 kali clickbait mungkin. Verifikasi wartawannya, terus perusahaan persnya, itu bisa dicek di Dewan Pers. Ya. Jadi dia nanti muncul. On? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kos, etana raka. Tenan naon lanjut bae, enggak apa-apa. Nah, ada Yanadi dan Engkos. Halo, brother. Apa kabar, Ces? Waduh. Gimana kabarnya? Baik saja. Kalian bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah ya. Baik-baik. Badanku lagi baik-baik saja ini. Yang tidak baik apa? You know lah. Kalau itu mah sama saya juga ya. Jadi di depan saya ini yang tidak baik ini? biasa itu mah klasik ya. Klasik. Jadi di depan tahun sebetulnya. Oh, tapi kan piraku bertahun-tahun Enggak. kronis amat gitu. Selalu terjadi Oh, berulang-ulang. itu mah bukan hanya diderita oleh kalian berdua. Apalagi sekarang kan. Harga-harga mahal, Bro. BBM pasca BBM naik ya. Tapi bukan itu yang kita bahas. Jadi terima kasih ada Engkos dan Yanadi yang udah hadir di podcast kali ini. Dan Engkos ini adalah dan Yanadi mungkin mereka kecil secara fisik tapi besar secara nyali. Wah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena yang apa itu? Karena mereka berani menulis berita-berita miring. Tidak miring juga kan? Gak miring juga, condong doang. Ya. Ngerek gitu enggak? Intinya berimbang. Oh, berimbang. Ada Kalau dalam kode etik jurnalistik itu berimbang, tajam dan akurat. oh, aceh, setajam hinis. Itu kayak tagline di YouTube teman saya. Engkos sehat, Kos? Alhamdulillah sehat. Kalau Engkos kayaknya tajam ya. Tajam. Tajam dia. Kenapa itu, Kos? Tergantung orang melihat sih. Tergantung Kalau orang melihat. Masalah tajam atau enggaknya. Mm-mm. Tergantung persepsi Aldi misalkan. Narasumber. Melihat tulisan saya seperti apa. Cuma yang jelas saya dalam menulis berita itu selalu objektif. Iya. Tidak mencampur adukan opini, tidak mencampur adukan greget saya ke sebuah kebijakan enggak. Oke. Misalkan yang selama ini jadi sorotan, ada nggak satu berita yang mungkin kira-kira menurut orang-orang kan tidak mungkin kan menurut Engkau sendiri kan atau mungkin sebagai seorang penulis kan komentarnya itu ada hadir dari luar ya gitu ya. Betul. Ada nggak satu berita yang pernah membuat heboh gitu? Kira-kira inget nggak? Banyak ya. Banyak. Telegram itu banyak sebetulnya. Banyak ya. Banyak. Banyak yang harus diberitakan. Adem, tapi munculnya sekaligus kayak isu-isu keagamaan ya. Kemarin Hakekok kan. Jauh sebelum itu ada Ahmadiyah. Jadi banyak isu-isu yang seperti itu adem, munculnya Tiba-tiba sekaligus. Bukan dari agama aja mungkin ya. Ketika waktu itu yang mungkin yang saya tahu ingat Bu Nining itu yang di toilet itu ya. Ya. Wah, itu tergantung dari teman-teman media yang menulisnya menurut saya. Ya. Karena tinggal di toilet kata. Padahal nggak di toilet amat kan, Bro. Ya, betul. Tapi Di ada samping toilet. di samping toilet. Jadi besar benar setuju nggak kalau besar kecilnya sebuah berita tergantung teman-teman yang nulis sendiri. Menurut Yanadi gimana tuh? Iya, betul. Karena teman-teman wartawan jangan sampai melanggar kode etik jurnalistik. Ada kode etik. Betul. Itu wajib. Hukumnya wajib untuk wartawan. Karena ketika teman-teman keluar dari kode etik jurnalistik, ya secara otomatis berita yang mereka sajikan kepada halayak itu tidak baik. Bisa dikatakan seperti ini nggak ya? Sebuah berita itu ibarat makanan nggak, Bro? Jadi artinya gini. Itu sudah menjadi makanan setiap hari itu. Iya, maksud saya gini. Karena itu menjadi kewajiban teman-teman setiap Iya. harinya kan gitu. Karena mohon maaf, Ya. contoh saya nih di Banten Raya. Saya itu dituntut untuk membuat berita satu hari itu 4 artikel sampai 5 artikel kan gitu.
Itu sudah Jadi menjadi makanan ya. kewajiban Pagi. wartawan. Apalagi di era digital sekarang kan Iya. penyebaran informasi sangat cepat. Iya. Betul. Apa yang membuat isu ini cepat booming? Karena banyak pembaca yang menelan mentah-mentah isu Mentah-mentah. tersebut. Kayak misalkan Iya, iya. tadi saya konteksnya kan membahas Nining. Kayak guru honorer tinggal di toilet. Tinggal di toilet. Tinggal di toilet itu judul. Judul. Nah, padahal di dalam ada. Oke. Di samping. Di samping toilet. Nah, kadang pembaca itu hanya melihat Judulnya. dalamnya enggak. Hmm. Nah, sehingga cepatlah itu kan karena ditelan mentah-mentah itu. Iya, iya, iya. Seharusnya baca secara utuh. Jadi sebenarnya begini loh, mungkin guys, apakah secara unsur kesengajaan nggak judul berita memang dibuat-buat sedemikian menarik supaya oplah naik? Ya memang judul yang paling fatal, paling utama. Paling utama. Untuk menarik Iya. pembaca ya. Iya, iya. Tapi tidak keluar dalam tubuh berita kan gitu. Judul itu. Menurut kalian sendiri pas yang judul si Ibu Nining tinggal di toilet itu salah nggak? Tidak ada yang Tidak salah. ada yang salah. Sebetulnya Tidak benar. ada yang salah. Kenyataannya memang seperti itu. Tinggal di toilet? Kan di samping toilet, bro, maksudnya. Tidak ada, kalau menurut saya tidak ada yang salah dalam perspektif itu. Oh, Karena oke. wartawan mencoba menyampaikan apa yang dia lihat pada saat itu. Yang penting isinya mungkin. Penting isinya. Jadi tadi tidak simpang siur. kan. Oh, Itu kadang pembaca itu hanya melihat judul. Judulnya aja. Memang, langsung pas- di capsule, bikin status di Facebook seenak-enak pakai bahasa dia kan. Oke, tapi kalau misalkan sudah disajikan oleh pembaca atau di dalam tanda petik di share gitu ya, Ya. ke media sosial masing, sudah bukan tanggung jawab rekan-rekan media sendiri. Bukan. Kalau kita tidak bisa menghakimi asumsi orang. Mm-mm. Kita hanya menulis asumsi orang mau seperti itu terserah mereka. Oke, Kita mah cuma menulis gitu. gitu. Gimana cara pandang pembaca mau melihatnya seperti apa? Sebuah tulisan tersebut. Tapi jangan sampai melanggar kaidah-kaidah Itu. jurnalistik tadi. Kaidah-kaidahnya maksudnya kayak gimana tuh? Jadi ketika nih ini sekarang nih era digital nih. Jadi informasi lebih mudah, banyak di media sosial. Iya, iya. Ketika teman-teman wartawan ini mendapatkan informasi dari medsos, jangan sampai ditelan mentah-mentah. Jadi harus di cross check. Cross check ya. Jadi dicari tahu informasinya apakah itu benar dan tidak kan gitu. Nah, jangan sampai tadi itu ketika disajikan melanggar kode etik, tidak sesuai dengan 5W1H kan Oke. gitu. Nah, itu harus. Makanya di era digital ini menjadi tantangan buat teman-teman media. Tantangan. Teman-teman, buat Iya. teman-teman wartawan agar memang mampu menyajikan berita yang berkualitas. Oke, karena orang juga, mohon maaf ya, disibukkan dengan hal-hal yang lebih penting ya. Betul. Tapi di sisi lain mereka juga butuh berita, Betul. gitu ya. Jadi tantangan dari teman-teman ini bagaimana menarik perhatian dari para pembaca yang sekarang sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing ya. betul. Gitu. Terutama peningkatan SDM wartawan ya. Itu Oke. penting. Nah, makanya PWI harus lebih berperan ke depan. Oke. Itu PR besar PWI. Oh iya, kebetulan Yanadi adalah sekretaris. Sebetulnya bukan hanya PW aja sih, seluruh Seluruh Organisasi pers. Sebenarnya pers itu induknya PWI aja atau ada organisasi lain, Kos? Ada tiga organisasi pers yang diakui oleh Oleh Dewan Pers ya. Kalau sekarang ada penambahan ya, cuma Serikat Media Cyber. Ya, Hmm. semasi tiga itu tapi organisasi bukan pers untuk ini- organisasi. Bukan induknya ya, Ya. tapi induknya PWI semua. Enggak, ada AJI, ada IJTI, Oh. ya, ada PWI juga. Oh, jadi untuk PWI, untuk yang jurnalis media koran seperti koran lah ya. IJTI untuk televisi. Oke. Nah, kita satu-satu ya, mulai dari misalkan sekarang saya melihat begini loh. Tadi kalau bicara misalkan tentang media sosial ya. Ya. Ada untungnya juga ya menurut saya sekarang media massa lebih condong mengutip kejadian dari media sosial. Betul. Betul nggak sih? Betul. Saya akui itu. Saya akui, cuma Sangat benar.
kalau kita sudah pegang berpatokan ke kaidah jurnalistik, mungkin kita akan melakukan cross and balance ya. Terus memperdalam keberimbangan berita juga, akurasi berita seperti apa. Nah, jadi kata Yanadi tadi, wartawan ini jangan menelan mentah-mentah. Muncul nih misalkan kemarin ada isu pembakaran, istri dibakar oleh suami. Nah, ketika itu kan ramai di medsos dulu sebetulnya. Betul. Kita sebagai wartawan langsung tulis aja nih tanpa tahu ke lapangan. Tanpa melakukan cross check ke pihak kepolisian atau ke bisa saja. Bisa saja gitu ya. Bisa saja, cuma rawan itu sangat rawan gitu. Sangat rawan penyimpangan fakta ya. Iya. Rawan. Jadi padahal faktanya gimana itu? Nah, harusnya ketika ramai di medsos kita melakukan cross check minimal ke aparat kepolisian atau kelurahan. Tapi ada ya yang wartawan yang cuma sekedar mengutip dari media sosial, ada ya? Tanpa ke lapangan gitu. Ada ya mungkin ya. ada saja. Ada, cuma memang tidak bisa kita pungkiri ya. Tapi bisa dikatakan gini juga nggak sih, dua-duanya juga saling berkesinambungan ya, maksudnya kadang juga ada yang dan cenderung teman-teman para pembaca itu lebih suka mencari di media sosial berita itu. Artinya seperti ini, contoh di Pandeglang ada 2 akun besar yang menyajikan informasi tentang Pandeglang. Ada info Pandeglang, ada Pandeglang Eksis. Karena mereka juga suka mengutip kan dari pemberitaan itu. Berarti intinya Pandeglang Eksis juga sangat membutuhkan juga ya dari teman-teman ini sendiri. Tapi perlu digarisbawahi bahwa media massa dengan media sosial itu beda. Tidak sama. Jadi walaupun dia mengutip, kalau redaksinya dirubah oleh dia, berubah itu ya semua. Berubah. Karena yang sering saya lihat sih yang sering mereka kutip kan dari media online ya. Nah, kita harus pahami bahwa media online itu sifatnya run news, berita cepat. Iya. Misalkan detik ini dia bikin berita suami istri dibakar suami. Nah, 2 menit kemudian dia bikin lagi berita tapi masih berita yang sama. Bikin lagi. Polisi benarkan istri bakar suami. Nah, ketika berita awal dikutip, nah, itu kan belum jelas kebenarannya sebetulnya. Jadi jangan sampai tadi salah informasi kan. Menelan mentah-mentah. Nah, itu ya. Ya makanya kenapa sekarang lebih banyak media online. Karena tadi informasinya lebih mudah. Ketika cetakan dia lebih lengkap. Jadi tadi kata Angkos bahwa ada suami bakar istri kan gitu. Iya. Nah, belum ada keterangan yang lengkap kan gitu. Nah, nanti di running news lagi tuh. Oke. Dan memang di era sekarang clickbait itu penting ya. Artinya jadi running berita itu ya. Dia tidak dibuat secara utuh gitu. Jadi berita. ini tantangan besar untuk teman-teman wartawan sebetulnya Om Aldi. Iya. Jadi teman-teman wartawan harus kembali kepada jati dirinya masing-masing. Harus. Jadi ini tantangan terbesar buat teman-teman. Sejatinya jati diri seperti itu maksudnya gimana? Jadi dia ketika menyampaikan informasi itu kepada masyarakat, kepada khalayak, tadi itu harus secara utuh sebetulnya. Harus secara utuh. Tidak sepotong-sepotong gitu. Kan gitu. Yang tadi itu yang bilang Kos kan bisa dikatakan sepotong-sepotong. Supaya dia mendapatkan 2 kali clickbait mungkin. Menurut saya di era digital ini bagi wartawan sini dilematis gitu. Dilematis. Di sisi lain kita kontrol sosial. Ya. Di sisi lain bisnis. Oke. Nah, betul. Pendapatan media itu salah satu dari Google Ads dan yang lainnya ya. Nah, Viewers itu salah satu pendapatan dari platform media online digital ya. Nah, itu yang sebetulnya jadi dilematis. Di satu sisi tadi itu ya. Kalau dulu kan kita zaman-zaman cetak ya. Sekarang cetak udah nggak ada kali. Masih ada? Ada dong. Ada. Masih tetap eksis. Banten Raya masih ada. Saya masih eksis. suka baca dan juga rujukan referensi saya. Tapi orang cenderung lebih ke itu ya. Ya, karena tadi itu yang membuat dilematis itu. Kita itu berada di bawah naungan sebuah perusahaan pers loh. Iya. Yang ada bosnya. Ya. Nah,
anak buah bisa apa? Iya, Kalau iya. misalkan bos punya kebijakan seperti ini Oke. ini, kita bisa apa sebagai wartawan? Kalau dulu mah era-eranya kemerdekaan kan Iya. enak, paling diculik. Oke. Iya benar. Nah, lanjut lagi masalah dari media sosial versus dengan media massa resmi gitu ya. Bisa dibilang nggak ke masyarakat yang lagi nonton mungkin saat ini bahwa media sosial itu bukan sebagai rujukan resmi ya, cuman tetap loh itu Ya. gitu. Ya memang tidak bisa dipungkiri Om Aldi. Iya. Tidak bisa kita hindari. Memang udah menjadi kebutuhan masyarakat setiap harinya. Iya, betul. Ya, di sini bagaimana teman-teman wartawan menjanjikan berita informasi dari medsos itu sesuai gitu. Sesuai akurat dalam penyampaiannya kan. Iya. Agar masyarakat juga tahu Atau minimal, ini benar kan gitu. Iya. Minimal seperti gini nggak? Saya punya pertanyaan lagi. Bagaimana caranya masyarakat minimal gitu menyatakan atau bisa menangkap pemberitaan dari media sosial itu agak benar gitu, Kos? Gimana itu caranya? Cross check dulu di misalkan Jadi di media-media besar, media-media nasional atau lokal yang ada di daerah ini ya. Misalkan isunya tadi istri dibakar, Iya. suami, tinggal cari lagi di Google. ya kebenarannya. Cari di Google kebenarannya. Misalkan di Google tidak muncul atau munculnya isu terbelakang, itu udah pasti kan isu itu Hoax salah. ya gitu. Bukan hoax juga. Bukan hoax juga ya. Ada, tapi Ada. kejadiannya Tidak lengkap. gitu, atau lebih dulu ke belakang. Ya. Gitu. Jadi ketika masyarakat mendapatkan informasi jangan dimakan secara utuh kan gitu. Harus dicari tahu karena khawatir ketika memang masyarakat tidak mendapatkan informasi secara utuh itu tadi karena takut nanti terkena undang-undang IT segala macam kan gitu. Oh, Kalau kata Jadi, bupati, terus mah, ada berita hoax segala macam ya jangan jempolmu sampai. harimaumu. jempolmu harimau. Jempolmu bisa mengantarkanmu ke surga. Oke. Nah, Jadi seperti kiai. gitu. Di daerah sekarang ini ya. Daerah sekarang ini kalau kata ibu bupati. Iya. Kalau kita cermati emang benar gitu. Ketika informasi ini hoax atau berita bohong, kita ikut menyebarkan Ya, dosa ya. tanpa melakukan cross check. Iya. Itu tadi. Itu mungkin pemahamannya ke sana. Kan? Iya arahnya ya. Arahnya. Bener juga sih ya. Kadang kita kan gak punya berbagai macam platform media sosial, baik yang media sosial seperti Facebook, Instagram, bahkan yang ke privat gitu kan, ke WhatsApp kan itu lahan privat ya gitu. Betul. Kan. Tapi cepat Ya gitu, lebih cepat itu gitu ya. Nah, oke, terkait dengan itu, selanjutnya mungkin saya juga ingin ngobrol sedikit masalah ada istilah bad news is good news. Bad news is good news. Apa itu? Dari Yanadi dulu. Baik, ngopi dulu silakan. Kalau ngopi dulu, saya ke Engkos dulu nanya. Jadi terutama Engkos yang suka bad news bagi yang apa ya, bagi yang terserang gitu ya. Tapi bagi masyarakat yang mohon maaf, misalkan ada satu di daerah yang ada orang yang butuh diberitakan, atau misalkan ada rumah roboh itu kan butuh gitu ya. Tapi bagi pemerintah ya, itu merupakan sebuah bad gitu ya. Bad. Begitu, gimana tuh Kos? Bad news is good news itu. Nah, pada prinsipnya kan kalau menurut saya meskipun saya berada di bawah naungan perusahaan pers, tapi saya tidak ingin menghilangkan jati diri saya sebagai wartawan yang harus melakukan kontrol sosial. Iya. Nah, ketika saya turun ke lokasi, misalkan menemukan Iya. rumah tidak layak huni, Iya. saya beritakan. Iya. Nah, saya hanya sebelah pihak memberitakan itu. Salah nggak saya? Salah. Oh, jadi hanya satu sumber yang dari rumah roboh itu. Itu salah. Minimal saya konfirmasi ke pihak kelurahan. Nah, ketika karena di lapangan itu kan banyak kendala Dinamika lah ya gitu. dinamika gitu. Wartawan banyak masih ada sebagian pejabat yang melihat wartawan itu sosok yang kayak najis ya. Menakutkan. Kan gitu.
kadang kabur, kita konfirmasi nggak pernah dibalas, Oh, kan gitu. oke. Itu nggak sedikit. Nah, Iya. itu yang Keluhan jadi kos mungkin. Iya, iya. jadi kendala juga, Iya. sehingga ya saya konfirmasi udah saya typing kan, karena saya berpikir bahwa media online itu run news, Iya, betul. berita cepat. Iya. Nah, saya naikin, setelah rame, Baru? baru tuh Nyari-nyari. nyari-nyari, kan harusnya jangan gitu. Saya udah coba nih kok gitu. Itu Iya. yang saya ketemukan di Iya, bawah. iya, iya. Ada juga gini, terkait ketimpangan sosial. Ada juga saya ketika itu saya liputan di wilayah kecamatan di daerah selatan, saya nggak bakal sebut kecamatan. Iya. Ada narasumber yang mengaku nggak pernah dapat bantuan. Oke. Nah, jika pada saat itu saya Langsung naikin. atau nggak objektif, Iya, iya. ya mungkin pemerintah yang disalahkan. Iya. Karena keadaannya parah, nggak pernah dapat bantuan. Kalau berkaca dari sinar sumber kan, nah saya konfirmasi ke PKH, Iya. ke TKSK, Iya. ke kelurahan, udah dapat bantuan. Nah itu yang harus jadi hati-hati sebetulnya. Ketika kita mengangkat isu sosial. Oh, isu sosial. Nah, pentinglah bad news is Good news kan, itu. gitu. Oke. Jadi bad news good news itu kan ada nilai-nilai berita yang Iya. didapat. Hmm. Jadi tidak hanya keburukannya saja sebetulnya. Iya. Tapi secara keseluruhan Iya. yang diberikan oleh teman-teman wartawan yang disampaikan kepada khalayak. Jadi bukan mungkin kan di satu sisi, tapi kan di sisi lain itu menjadi good kan? Ya. Ya. Tapi kan kalau tadi itu kalau kita berbicara, keburukannya kan. ya. Tapi kalau kita berbicara kendala tadi ya, sama juga menemukan seperti sering juga menemukan banyak ya. Artinya harusnya Ya. rata-rata kan antara rakyat dan pemerintah kan, rata-rata berita itu kan rakyat dan pemerintah aja gitu. Ya memang itu harus jadi PR pemerintah juga, terutama kepala-kepala pejabat ya, yang memang jangan sampai tadi memutus teman-teman mencari berita kan Iya, gitu. gitu. Jangan mempersulit lah. Jadi kemarin aja saya bikin berita di Carita ya, kecamatan Carita. Pejabatnya itu pejabat provinsi. Saya konfirmasi sulit, saya apa-apa sulit. Ya udah saya bikin aja ya. Nah, rame. Kesanalah mereka, tapi nggak memberikan hak klarifikasi mereka ya. Iya. Udah. Padahal pada dasarnya saya punya kewajiban memberikan hak jawab. Hak jawab. Oh ya. Jadi ketika misalkan hari itu mungkin ya kita lagi positif ya, kita lagi positif, dia tidak keangkat karena ada kesibukan. Ya. Tapi di sisi lain running news harus ya. Ya. Bisa itu di hak jawab. Tapi bisa dari tulisan Wah, itu di iya. bawahnya kita cantumin wartawan sudah melakukan konfirmasi via telepon atau segala macam lah. Nah, ketika si narasumber ini tidak terima, karena rata-rata kayak gitu, saya mau memberikan hak jawab saya, silahkan, kita terbuka gitu. Nah, Jadi ada hak ketika jawab. saya tidak memberikan hak jawab saya, si narasumber harus berani melaporkan saya ke Dewan Pers. Oke, nah clear nih. Boleh sambil ngebakar rokok, saya lagi ngomong biar kameranya ke saya. Artinya berarti ada waktu, masih ada waktu ya, Iya. untuk mengclearkan atau mengkanter dengan hak jawab Iya, itu. tahapannya memang seperti itu. Betul. Om Aldi. Jadi seperti itu ya. Yang saya alami karena sebetulnya bukan saya pribadi aja yang sering mengkritisi lah. Iya. Secara utuh media tempat saya bernaung Iya, itu iya. sering mengkritisi. Nah, waktu itu dia dilaporkan ke Dewan Pers oleh salah satu petinggi di Banten. Oh, beritanya waktu itu nggak usah disebutin itunya, tapi beritanya waktu itu apa itu kira-kira? Intinya beritanya tidak berimbang. Sehingga dilaporkan ke Karena waktu itu, tapi teman sempat kontak nggak ke dia gitu? sempat Ada buktinya ya? ada buktinya. Bukti panggilan telepon atau Cuma WhatsApp. berbulan-bulan lalu baru ketahuan itu berita, akhirnya dia melaporkan. Setelah dilaporkan, si pemilik perusahaan pers ini dipanggil, dimediasi lah oleh pers. Iya. Ya, pihak yang melaporkan dan terlapor. Nah, di dalam mediasi tersebut muncullah sebuah solusi. Ya.
Karena pada prinsipnya perusahaan pers ini sulit untuk dipenjarakan Iya. selama dia Terverifikasi. terverifikasi, kedua mau memberikan hak jawab. Oke. Nah, ketika saya tidak memberikan, perusahaan saya tidak memberikan hak, Hak jawab, jawab, nah, barulah si narasumber lapor ke Polda Banten. Oh. Harusnya seperti itu prosedurnya. Mekanismenya, Jangan- prosedurnya Jangan seperti ke itu. Polda Jadi Banten ada dulu. tahapan. Saat ini juga sering yang banyak yang dilapor-laporkan ya oleh narasumber. Percuma ya. Bisa bilang percuma kalau nggak ada tahapan yang dilakukan. Pasti mentah gitu. Cuma karena perusahaan pers itu kan Dilindungi oleh undang-undang. dilindungi oleh Undang-undang pers. Undang pers ya. Undang-undang pers secara utuh lagi. Iya, Nggak iya. pernah direvisi itu undang-undang. Nggak berani kali ya. Apalagi jurnalis ini kan pilar demokrasi keempat. Pilar demokrasi. 4 pilar demokrasi ya. Wow, luar biasa sekali. Jadi istilahnya sekarang itu tapi kalau misalkan beritanya menjurus ke hoax mah gimana itu? Tetap harus dilakukan Tetap harus. atau misalkan si jurnalisnya itu ngadi-ngadi, Oh, iya. ngadi-ngadi, Jadi opini yang dibangun. opininya yang dibangun ngadi-ngadi, Ya. tapi tetap harus mekanisme hak jawab dulu. Tetap. Kalau langsung nggak bisa dinyatakan langsung hoax. Bisa. Kalau misalkan dia saya sebagai narasumber, sebagai wartawan, Hmm. Kang saya keberatan, saya Ya. memberikan hak jawab. Nah, Saya nggak ngomong gitu, misalkan gitu kan. ini nggak dimuat-muat nih hak jawab saya oleh Akang, selama satu kali. Iya, iya, iya. Nah, saya langsung laporkan ke Dewan Pers. Heeh. Gimana caranya saya melaporkan? Tinggal buka aja website Dewan Pers, Iya. ada di sana nanti List. list aduan, Ya, Ya. aduan. daftar aduan. Tinggal Jadi ketika memang teman-teman wartawan yang sudah terverifikasi Ya. wartawannya, Ya. terus perusahaan persnya, itu bisa dicek di Dewan Pers. ya. Oh. Jadi dia nanti muncul. Mhm. Misalkan Banten Raya saya kan itu Ya, dia ya, muncul ya. nanti. Muncul. Ya Nadi misalkan. Jadi muncul nanti. Nanti muncul ada. Nah, sehingga Dewan Pers mengeluarkan surat edaran waktu itu nomor berapa? Surat edaran Ya. bahwa wartawan profesional itu memiliki 3 Kartu. Kartu. Jadi kartu uji kompetensi wartawan. kartu dari perusahaan Perusahaan pers, pers, kartu dari organisasi pers, dan kartu Dewan Pers. Nah, Oh. untuk dapetin 2 kartu ini sulit kali. Iya, iya, Saya iya. sendiri, waduh, Iya, 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 iya. lumayan gitu, lumayan butuh tenaga, lumayan butuh biaya kan, Ya. karena kita harus KLW aja, karya latih wartawan itu harus ke Tangerang dulu awal-awal, ke Tangerang, ke Cilegon, nah baru dapat tuh. Dan itu juga ada tahapan, ada kartu muda, ada kartu biasa. Biasa. Oh, iya, iya. Setelah itu saya baru ikut uji kompetensi wartawan untuk dapetin kartu muda. Nah, disubsidilah oleh organisasi pers PWI tadi, PWI. karena saya tercatat sebagai Anggota PWI. Nah, kalau mandiri itu biayanya lumayan. Lumayan besar. Lumayan besar. Disubsidi Makanya- saja saya Tapi itu belum tentu lolos dan tidak. nah, Jangan itu. salah. Jangan salah. Karena teori-teori ilmu yang dibahas di sana, Jadi penting penerapan. dibahas di sana. Ibaratnya sekolah lah ya. Sekolah. Sekolah lagi ya gitu. Sekolah. Yang paling disorot itu attitude. Ya. Attitude. Kalau teori-teori ilmu Sikap. ya mereka wartawan mungkin udah menguasai semua ya rata-rata. Attitude kan yang Oke. Nggak punya korek. jadi sorotan. Nah, mungkin kalau tadi ngomong masalah attitude ya, mungkin nggak sih artinya gara-gara attitude ada beberapa katakanlah oknum ya, yang seenaknya ke narasumber gitu, terutama ke pihak-pihak pemerintahan atau mungkin apa gitu ya, LBT. Itu yang sekarang dipersulit dalam uji kompetensi mendapat kartu muda itu gitu ya. Gitu nggak? Jadi maksudnya gimana nih? Ya, artinya ketika ada beberapa terdengar dari masyarakat gitu kan, mungkin sering mendengar ada oknum wartawan yang memeras atau bergaya arogan, kan ada kadang-kadang suka ngancam, saya beritain nih, saya beritain nih, sering kan mendengar gitu kan, gitu. Itu yang membuat akhirnya Dewan Pers sendiri menseleksi sangat ketat untuk mendapatkan kartu muda itu. Saya kira seperti itu enggak gitu. Ya bisa jadi. Bisa seperti itu. Seperti bisa itu ya. aja. Jadi artinya banyak juga PR di organisasi. Banyak. Banyak Om Ali.
Karena kalau menurut saya penguji itu instingnya tajam. Kelakuan kita itu udah ketahuan sama mereka. Karena ya mungkin juga kan Iya. kalau menurut peribahasa lebih dulu saya bukan garamnya. Kan gitu. Oh, oleh penguji itu ya. Penguji ini kan senior Senior semua. wartawan. Iya. Yang malang melintang Iya. puluhan tahun. Iya. Baru juga 6 tahun. Udah kebaca gitu. Ah, ini kayak gini nih ya. Gitu. Jadi sudah lebih profesional dari kita. Oke, kita bergeser juga. Jadi intinya sekarang itu PR wartawan adalah di samping memang sebagai kontrol sosial SDM. memperbaiki SDM itu. SDM. Karena- Yang paling utama itu SDM. Bukan hanya kajian wartawan sih. Organisasi. Perusahaan pers juga ya. Oke, terima kasih teman-teman sebelumnya. Aduh, ini cukup lumayan seru. Kalau ngomongin masalah jurnalis Masih ya. banyak. Masih banyak. Waktu bukan gak mau manjangin ya, cuman katanya Kang Yanadi ini dan Kang Kos mau bikin berita rilis hari ini. Deadline. Ya, PWI sendiri Persatuan Wartawan Indonesia ini terdiri di semua kabupaten kota ada ya. Ada ya. Masa Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Betul. Ada rantingnya nggak ada, cuma di kabupaten aja Nggak gitu. ada, kabupaten. Kabupaten aja. Kabupaten kota. Itu masa baktinya 3 tahun. per 3 tahun. Ya. Per 3 tahun harus ada pemilihan lagi. Pemilihan ketua PWI baru. Ketua PWI Itu baru. namanya konferensi. Konferensi. Ya. Nama pemilihannya konferensi. Konferensi itu kan sebenarnya musyawarah kalau Oh. bahasa kita ini. Mufakat. Musyawarah mufakat. Kalau di parpol muscab gitu ya, Muscab. gitu ya. Oke, Seperti oke, itulah. oke. Dan dengar-dengar nih sekjennya mau nyalon. Amin, amin. Oh, oke. Karena dalam waktu dekat PWI akan mengadakan konferensi juga. Oke. Kebetulan saya sekretaris panitianya. Sekretaris panitia Lagi- pemilihan seleksi. Lagi pusing-pusing ini. Oh. Tapi nggak ada koalisi nih dengan calon kan? Nggak ada ya? Oh, enggak. Kebetulan aja saya Kalau- undang barengan nih. Kalau saya mau Profesional. untuk menyiapkan hajatannya aja. Hajatannya aja. Hajatannya aja. Karena sana teman sini teman kan? Iya. Udah ada berapa calon Pak Sekretaris Panitia? Kalau untuk yang saat ini saya dengar ada 2. Hmm. Salah satunya Yanadi dan Agus Lani. Oh Kalau iya. dengar- Nanti Kang Agus juga teman kita juga, asik juga dia. Kalau dengar kabar gitu. Tapi nggak tahu ya namanya juga ya pemilihan bisa aja nanti makin banyak kan ya calonnya gitu ya. Nggak tahu makin banyak, nggak tahu makin sedikit. Oh, nanti Nggak mungkin tahu nggak ada calon. Nggak ada lagi. calon. Itu yang bahaya. Iya. Kang Yanadi sendiri kalau misalkan gitu kan, apa yang menjadi PR sebetulnya oleh PWI sendiri gitu kan? Ya tadi SDM-nya harus ditingkatkan. SDM-nya harus ditingkatkan. Karena kenapa insya Allah nih ya Hmm. saya maju tapi bisa didukung oleh teman-teman wartawan, Iya. terutama yang tergabung di PWI. Hmm. Konsep saya ini konsep belajar. Konsepnya hanya belajar. Konsep belajar. Karena kenapa saya memiliki konsep belajar? Karena saya ingin belajar memimpin organisasi PWI agar memang ke depan organisasi PWI ini ada hal baru, ada terobosan, terutama tadi dapat meningkatkan SDM wartawan lebih bermartabat dan profesional. Lebih bermartabat dan profesional. Apalagi di era digital saat ini, Om Ali. Ya. Tidak dipungkiri tadi kita bahas Iya. panjang lebar soal media sosial Iya. segala macam. Informasi yang didapat tidak ditelan mentah-mentah. Wartawan harus kembali kepada jati dirinya sendiri. Wartawan harus kembali kepada jati. Poinnya di situ ya. Ya. Artinya bukan sekedar cari sensasi dalam Popularitas gitu. populer atau clickbait, bahasa sekarang kan clickbait Ya, kan gitu Tadi seperti. saya ingin belajar lebih memimpin organisasi PWI ke depan agar memang PWI ke depan bisa kembali mengembalikan marwah PWI-nya kan. Karena PWI ini induk organisasi wartawan. Karena PWI ini kan organisasi profesi yang Ya. memang di dalamnya adalah penggiat media wartawan. Iya. Nah, bagaimana ke depan PWI Pandeglang ini kompak, solid, Iya. satu misi, bergandengan tangan, Iya. kerja sama tim. Dari pemerintah sendiri terutama dari Pemda gitu kan saya sering
dengar narasi sinergi. Ya. Maksudnya gimana tuh Kang Kos tuh? Apakah harus selalu mengikuti kata pemerintah atau gimana? Saya nggak tahu gitu ya. Saya menerjemahkan itu bingung ya. Ya. Bingung dalam artian kita harus betul-betul memahami kepentingan yang ngomongin seperti apa. Misalkan kepentingannya kita harus sinergi. Itu. Kalau pada prinsipnya kita sebagai wartawan itu kan pilar keempat demokrasi. Ya. Tapi kami nggak merasa dilibatkan. Dalam penyusunan kebijakan Pemda. Kita nggak pernah diundang-undang gitu, diundang untuk membahas Raperda ini. Nggak pernah diundang-undang. Padahal kita itu pilar keempat Oke. Jadi demokrasi. tugasnya nanti organisasi itu. Oh iya, nanti itu salah satu PR ini Agar menjadi bisa PR nih. menentukan arah kebijakan kan gitu. Iya. Secara Mengawal, tidak bukan- langsung kan. bukan menentukan juga ya. Iya. Bisa mengawal. Memiliki andil lah ya. Iya. Karena mungkin supaya pembangunan Pandeglang juga terarah dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Contoh kasus aja gini kan. Di Pandeglang ada namanya Forum TKPRD. Kaitan dengan investasi. Forum TKPRD. Di sana emang ada wartawan di dalamnya. Ada akademisi, tokoh masyarakat, dan wartawan. Nah, forum ini bergerak ketika ada masalah aja. Misalkan investasi ini bermasalah nih, Iya. baru bergerak. Nah, saya ingin bukan seperti itu harusnya. Ya, gimana caranya jangan sampai ada masalah Iya, justru gimana harusnya. caranya jangan ada masalah. Artinya dikawal dari awal. Iya. Nah, lebih luas lah, lebih luas. Wartawannya ada di sana. Karena kami pribadi juga, secara pribadi kita ingin loh, Pandeglang ini maju, Iya, banyak iya. investor masuk ke Pandeglang, tapi tidak menghilangkan aspek-aspek lingkungan, aspek regulasi dan segala macam. Budaya Jadi juga. sesuai aturan. Iya. Aturan. Norma-norma tidak dilanggar. Iya. Nah, Jadi maksud Nikos mungkin teman-teman media ini dilibatkan juga. iya, dilibatkan. Nah, Gitu. punten ya, di daerah saya ada JHL. Nah, kamu tahu nggak JHL itu bakal jadi apa? Sebagai wartawan, nggak tahu karena tidak dilibatkan. Saya curiga Pemda juga nggak tahu JHL ini bakal seperti apa. Karena apa? Karena nggak ada rembuk nih antara investor, antara pemerintah, antara jurnalis, antara tokoh masyarakat. Ada telepon itu. Ada telepon. Oh, gitu ya. Oke. Terakhir, pertama itu mungkin pesan untuk pemerintah ya, artinya sinergi itu bukan hanya slogan aja, Ya. tapi harus benar-benar dilaksanakan gitu. Oke, dan mungkin harapan pemerintah juga sinergi dalam arti ayo sama-sama membangun dengan narasi positif mungkin seperti itu ya. Saya justru seneng kalau misalkan pemerintah belak-belakan. Jadi lebih terbuka. Lebih terbuka. Maksud- Misalkan kita punya rencana mau kawal investor masuk ke Pandeglang. Ya. Ayo kita bikin konsepnya seperti apa? Jadi PR bersama. PR bersama ya. Ketika memang pemerintah mau bersinergi, ya teman-teman juga pasti siap bersinergi. Siap, kita siap. Apakah itu menjadi salah satu visi dan misi atau program kerja nanti sebagai ketua? Kita lihat ya. Tentunya harapan kami juga sebagai masyarakat, teman-teman wartawan tetap di on the track, artinya Tetap sebagai eksis dong. on the track sebagai pengawal kontrol sosial itu ya, karena memang pemerintah juga butuh ada koreksi-koreksi pasti ya kan seperti itu. Ya kalau koreksinya membangun ya tidak jadi masalah. Tidak masalah ya. Oke. Terima kasih Kang Kos, Kang Yanadi. Ini luar biasa sekali. Walaupun masih banyak sebetulnya. Boleh nanti kita agendakan lagi. Agendakan lagi di forum yang lebih besar lagi ya. Oke, boleh. Terima kasih sudah mau mampir di channel Aldi Awaludin, dan mudah-mudahan Pandeglang yang kita cintai ini semakin kondusif dan maju ya. Amin. Apalagi nanti ada ini apa namanya? Ada tol baru, investasi baru tadi, luar biasa sekali. Dibahas itu nanti. Ya, oke, terima kasih Kang Kos dan Kang Yanadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tos dulu dong. Oke. Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik.